Orang-orang di situ pada takut, pada bingung, ada juga yang kagum karena emang bacaannya bagus. Belum selesai ngebaca surat Yasin itu, tiba-tiba ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, lama kita nggak cerita house horror. Gue yakin kalian pasti bakal protes, bang kapan cerita lagi sendirian ya kan, tanpa ngundang orang bla bla. Oke, jadi kemarin kita lagi sibuk ngeset guys. Ini kita coba-coba set baru, mudah-mudahan kalian suka. Sekarang kita baru bisa syuting lagi. Oke, langsung aja. Kali ini kita dapat cerita dari seseorang yang sebut aja namanya itu Aisyah. Nah, Aisyah ini berasal dari salah satu kota lah. Gue gak mau sebut namanya. Pokoknya ada di sekitaran Jawa Barat. Nah, Aisyah ini udah menikah sama seorang laki-laki yang kita sebut aja namanya itu Dani. Mereka ini tinggal bareng nih di rumah orang tuanya Aisyah. Kita sebut aja orang tuanya Aisyah ini namanya Ibu Sari sama Pak Heri. Nah, waktu itu mereka ini bisa dibilang dapat gangguan dari jin. Cuma jinnya ini jin Islam. Nah, timbul pertanyaan dong nih, kok bisa jin Islam ini ngeganggu? Terus kejadian ini gue sempet viral tuh di kota itu. Sampai-sampai pernah dimuat di salah satu majalah misteri. Kalau nggak salah kurang lebih di tahun 2007-an lah. Jadi gini, awalnya sepasang suami istri itu tinggal bareng di rumah mertua dari bininya nih. Di rumah yang bisa dibilang sederhana lah, di gang kecil. Saking kecilnya ini gang, cuma bisa masuk satu motor doang nih. Nah, karena mereka ini bisa dibilang pengantin baru, gimana sih kan? Happy lah kan, baru kawin gitu, seneng. Selayaknya pengantin-pengantin lain. Walaupun mereka ini belum punya rumah sendiri, tapi mereka udah bahagia lah. Dan awal-awal menikah itu nggak ada sama sekali kejadian aneh-aneh yang mereka alamin. Semua berjalan normal-normal aja tuh. Sampai masuk ke bulan ketiga nih pernikahan mereka. Disinilah dimulai kejadiannya. Penasaran gimana kelanjutannya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap mode horor aktif. Neng, ibu ada perasaan gak enak. Tadi di halaman belakang rumah ada gundukan garam, tepat di belakang pintu. Apa ya itu? Mungkin ada pedagang sayur yang garamnya jatuh, Bu. Ibu udah bersihin? Udah Neng, udah ibu bersihin. Tapi itu garam gak ada bungkusnya. Dan ini garam ngebentuk gundukan piramida, rapi banget. Ibu takut ini petanda buruk. Shh, jangan ngomong gitu, Bu. Kita doa aja supaya nggak kejadian apa-apa. Jadi sebelumnya pas pagi, ibunya Aisyah ini pengen ngebersihin halaman belakang. Tapi nggak tahu kenapa pas dia buka itu pintu belakang, set, dia ngeliat nih gundukan garam. Nggak tahu nih, ini garam dari mana atau siapa yang naruh. Tahu-tahu udah ada aja tuh. Padahal sebelum si Dani nih atau suaminya Aisyah ini mau berangkat kerja, Bu Sari ini pengen banget cerita kan. Cuma mungkin karena takut nggak enak atau nanti kepikiran nih kerjaan atau apalah gitu kan. Akhirnya nggak jadi nih cerita ke si Dani. Nah, singkat cerita, besok pagi nih di jam yang sama, ketika Dani mau berangkat kerja, dia buka nih pintu depan rumah kan. Set. Kali ini si Dani kaget. Karena dia sendiri ngelihat apa yang Bu Sari lihat kemarin. Gundukan garam. Rapih ngebentuk piramida. Si Dani panggil lah bininya nih kan. Neng. Gak lama nyaut nih si Aisyah kan. Iya Kang, ada apa? Si Dani bilang, Neng lihat ini. Garam. Rapi banget tumpukannya kayak piramida. Nah di situ Aisyah baru ngelihat pakai mata kepala dia sendiri. Bener apa yang dibilang Bu Sari kemarin. Tumpukan garam. Rapi presisi. Akhirnya dia panggil lah Bu Sari nih. Bu, coba nih lihat. Ini sama persis kayak Ibu lihat kemarin bukan? Ibu Sari ngelihat, lah bener lah. Sama kayak yang kemarin. Nah Dani di situ bingung kan. Ini
apa gitu kan. Tapi dia karena mau berangkat kerja buru-buru gitu ya. Akhirnya dia pamit lah tuh. Tapi di situ karena ibunya Aisyah ini atau Ibu Sari masih khawatir. Dia bilang lagi lah. Neng, ibu jadi makin khawatir. Ibu takut ada apa-apa. Apalagi ini udah kedua kalinya. Bapak udah tahu belum, Bu? Belum. Ibu belum cerita, Neng. Ya udah, biar Neng aja nanti yang cerita ke Bapak. Pak, tadi ada gundukan garam di depan pintu rumah. Dan kemarin juga ada, Pak. Tapi di pintu belakang rumah. Neng sama ibu jadi takut, Pak. Pak, kok diam aja? Oh, gak apa-apa Neng. Bapak cuma keinget cerita-cerita dulu. Kalau ada garam di depan rumah, bakal ada tamu yang gak diundang. Tamu gak diundang gimana, Pak? Kayak ada kiriman teluh atau gangguan gaib, Neng. Hah? Masa sih, Pak? Neng jadi takut nih. Udah. Kan ada Bapak di sini. Jadi setelah kejadian melihat tumpukan garam itu, hari pertama sama hari kedua belum ada kejadian yang aneh-aneh tuh. Cuma ada ya keganjilan persoalan garam aja di situ. Tapi masuk hari ketiga nih, mulai ada kejanggalan yang bisa dibilang udah mulai nunjukin eksistensinya. Nah, singkat cerita, malam sampai akhir waktu udah mendekati waktu subuh nih. Di situ suasana masih hening lah. Dan belum ada satu orang pun yang kebangun nih. Masih pada tidur semua tuh. Tapi gak lama si Aisyah ini gak denger. Suara ledakan dari atas rumah dia. Dan itu ngebuat semua orang yang ada di dalam rumah pada bangun. Si Dani ini bangun nanya ke bininya kan. Suara apa tuh, Neng? Aisyah cuma geleng-geleng kepala aja. Gak tahu, Kang. Terus gak lama kemudian mereka keluar kamar nih buat nyari sumber suara itu. Atau apa suara itu kan. Orang tua mereka juga ikut keluar nih. Cuma mereka juga sama-sama keheranan. Gak tahu itu suara apa. Mereka cek lah nih keluar rumah kan. Mereka cek atap gitu kan. Gak ada apa-apa. Gak ada tanda-tanda kalau ada benda yang jatuh nimpa atap atau apalah. Gak ada yang aneh-aneh. Gak lama, Allahu Akbar, suara azan subuh nih kedengeran. Ya udahlah kan, dari situ Pak Heri coba buat nenangin suasana nih kan. Dan ngajak keluarganya ini buat sholat subuh bareng. Nah singkat cerita, pas banget nih hari Sabtu itu hari ketiga. Jadi libur gitu ya, gak ada aktivitas apa-apa tuh. Dani di rumah aja tuh, sama Pak Heri juga. Cuma biasanya Ibu Sari atau Aisyah ini walaupun hari Sabtu mereka tetap ngejalanin kegiatan rumah kayak biasa lah. Kayak nyuci atau nyapu-nyapu dan segala macam. Nah, pagi itu Ibu Sari sama Aisyah mau nyuci baju nih. Awalnya Aisyah ngumpulin baju kotor tuh kan, kumpulin masukin ke ember sama dia. Dia taruh tuh di deket kamar mandi. Abis itu dia pergi nih ke warung buat beli sabun cuci karena kebetulan udah habis nih. Gak lama dari situ Ibu Sari jalan ke kamar mandi. Jalan beliau tuh ke kamar mandi, tak. Pas beliau buka ini pintu kamar mandi, sat. Di situ beliau teriak-teriak. Wah. Ngedenger itu, si Dani kaget dong. Dia takutnya nih kenapa-napa nih mertua dia kan. Dia samperin lah tuh ke kamar mandi. Disusul sama Pak Heri dari belakang. Sampai di kamar mandi, Pak Heri langsung pelukin lah bininya tuh kan udah ketakutan setengah mati. Si Dani nanya, Bu, ibu kenapa? Nah ibunya ini gak jawab. Beliau cuma tetap kayak orang yang ketakutan setengah mati kayak abis ngeliat sesuatu. Nah Dani penasaran dong, dia cepet-cepet lah masuk ke kamar mandi kan. Penasaran pengen ngeliat apa sih yang dilihat sama mertuanya tadi kan. Dia masuk nih ke kamar mandi. Ternyata ini nih yang ngebuat mertua dia teriak. Jadi di situ udah ada baju kotor. Cuma dia ngebentuk kayak mayat. Yang dibungkus kain kafan atau bisa dibilang kayak ngebentuk pocong gitu lah. Yang anehnya posisinya itu berdiri tegak, Pak. Gak lama kemudian si Aisyah nih dari warung udah pulang lagi nih ke rumah. Nah pas dateng Aisyah ini bingung. Ngeliat si Dani keluar dari kamar orang tuanya. Di situ Aisyah nanya,
Kang, ada apa ini? Udah, lihat tuh kondisi ibu kamu. Masuklah tuh Aisyah ke kamar orang tuanya kan, kamar ibunya tuh. Dan di situ dia ngelihat ibunya udah berbaring, udah rebahan di atas kasur, mukanya udah pucat, udah lemes. Dan di samping beliau itu Pak Heri terus aja tuh nemenin. Aisyah tanyalah, kenapa ini Pak? Kok ibu bisa begini? Pak Heri naik nafas nih kan. Barulah di situ beliau cerita apa yang udah terjadi sama ibunya barusan. Cerita. Nah, karena penasaran, gara-gara cerita bokapnya nih, berangkatlah si Aisyah ke kamar mandi. Pengen ngelihat sosok yang dimaksud tadi. Buat mastiin ini bener apa enggak nih yang diceritain. Apa jangan-jangan cuma halusinasi aja. Sampai di kamar mandi. Di sana udah ada suaminya nih, si Dani. Yang lagi ngebuka itu lilitan tiap-tiap baju kotor. Jadinya di situ Aisyah nggak sempet ngelihat bentuk kayak pocong tadi. Yang sebelumnya dilihat sama si Dani. Karena terlanjur dibuka-bukain tuh. Dani disitu bilang, udah yuk kita cuci ini baju supaya selesai. Aisyah masih bingung dong. Dia nanya ke suaminya, Kang, ini kok bisa kayak begini? Tapi di situ Dani gak mau cerita apa-apa. Dia cuma bilang, udah ayo cepet kita cuci. Aku mau ketemu sama orang yang ngerti hal-hal kayak gini. Nah, bisa dibilang Dani ini pengen pergi ke orang pinter. Oke, singkat cerita, kelar nyuci itu baju, kelar ngejemur, Dani gak pakai bak bibu lagi, langsung pergi tuh ke motornya dia nyalain, dia pergilah tuh gak tahu kemana. Nyari orang yang dianggap ngerti. Oke, singkat cerita, Dani sampailah nih di tempat tujuan dia. Dimana ternyata dia ini ketemu sama temennya dia yang dulu. Yang pernah ikut satu pondok pesantren lah sama si Dani. Dani kan anak pesantren nih. Kita sebut aja temennya ini namanya Arif. Pas ketemu si Arif, langsung diceritain lah semuanya tuh. Kejadian aneh yang ditemuin di rumah mertuanya itu. Selesai ngedenger ceritanya Dani, Arif diam sebentar gitu kan. Kayak mikir. Habis itu dia bilang, udah, ayo kita pergi ke rumah kamu sekarang. Singkat cerita, sampai lagi di rumah mertuanya Dani, si Arif ini langsung ngasih kayak air dalam botol. Yang ternyata itu air udah dibacain doa-doa gitu Pak. Dikasih nih ke ibunya si Aisyah, Ibu Sari. Alhamdulillah setelah dikasih air minum itu dan diminum sama beliau, kondisi Ibu Sari udah agak baekan nih. Tapi kondisi masih lemes. Ibu Sari bilang ke Arif nih, tolong masalah ini tuh dibereskan gitu. Soalnya udah mulai mengkhawatirkan. Arif cuma bisa bilang, iya Bu, saya akan berusaha sebisa saya. Udah, habis dari situ gak pakai bak bibu lagi. Arif langsung mercikin air yang udah didoain tuh. Cek ke setiap sudut ruangan yang ada di rumah itu. Selesai mercikin air sama didoa-doain gitu, Arif pamit nih buat pulang. Dan sebelum pulang, dia bilang nih ke orang-orang yang ada di rumah itu. Mudah-mudahan rumah ini udah aman. Mudah-mudahan. Singkat cerita, jam 9 malamnya. Udah tuh, setelah datengin Arif tadi, gak ada kejadian aneh-aneh lagi. Dan mereka semua ngerasa yakin nih, kalau ya udah beres semua nih, udah normal lagi. Pokoknya rumah itu udah kebebas dari gangguan-gangguan gaib. Tapi ketika mereka lagi asik-asik nonton nih, nonton di ruang keluarga, nonton TV rame-rame gitu ya, tiba-tiba jadi ada pajangan dari kaca di atas lemari di ruang tengah. Nah itu pajangan jatuh ke bawah, prang, tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada apa, kayak ada yang sengaja ngejatoin. Nah semuanya kaget dong, cuma nggak tahu nih kenapa bisa begitu kan. Ya udah, Aisyah langsung beresin tuh pajangan. Nah di situ bapaknya Aisyah bilang, udah, kayaknya kita semua mesti istirahat deh malam ini. Ya udah kan, nggak ada perdebatan apa-apa di situ. Dan semuanya pun balik tuh ke kamar mereka masing-masing. Terus mereka tidur. Nah, tidur nggak ada yang aneh-aneh. Menjelang subuh, si Dani tiba-tiba bangun. Dia lihat nih ke samping kan, set. Sampingnya dia, yang mestinya ada bininya kan. Pas dia lihat ke samping, itu nggak ada siapa-siapa. Dalam hati Dani bilang dong, lah ini istri gue kemana gitu kan. Dia coba carilah nih istrinya ke dapur, nggak ada.
Dicari lagi ke kamar mandi. Gak ada. Dani gak nemuin istrinya malam itu. Bingung setengah mati nih. Kok tiba-tiba istrinya hilang? Akhirnya dia keluar rumah nih. Coba buat mastiin mungkin lagi di luar gitu kan. Tapi pas dia mau keluar, ini pintu rumah masih kekunci dari dalam. Logikanya kalau Aisyah keluar, gimana caranya dia ngunci dari luar sementara kuncinya itu masih di dalam. Berarti gak mungkin nih Aisyah keluar. Cuma kok gak ada di dalam rumah. Akhirnya satu ruangan yang belum dia cek. Kamar mertua. Mau gak mau dia ketok nih kamar mertua dia kan. Tak tak tak. Gak lama Pak Heri nih ngebukain. Set. Tanya kenapa Dan. Si Dani sampai ketakutan karena ternyata Aisyah juga gak ada di kamar mertuanya itu. Bilang dong, ini Pak, si Eneng gak ada. Wah pada panik lah tuh kan. Langsung pada buru-buru tuh nyari Aisyah. Cari tuh ke seluruh sekitaran rumah kan sampai pagi. Tepatnya kalau gak salah 4:30 pagi lah tuh. Dan si Aisyah masih bener-bener belum ketemu. Akhirnya karena gak dapet hasil nyari di sekitaran rumah, mereka balik nih. Dan ketika sampai di depan rumah lagi, mereka gak dengar suara. Tolong! Tolong! Dani langsung, Pak itu suaranya Aisyah Pak. Pak Heri, ayo ini cepat buka pintunya. Masuklah mereka ke dalam rumah kan. Coba nyari sumber suara itu. Tapi anehnya, ini Aisyah masih gak ditemuin dalam rumah. Terus itu suaranya Aisyah yang tolong-tolong tadi dia teriak dari mana? Terus suara minta tolong itu kedengaran lagi. Tolong, tolong. Kali ini kedengaran dari arah atap rumah. Langsung aja tuh Pak Heri ngambil tangga buat naik nih ke atap rumah. Dan bener aja. Si Aisyah ini ada di atas Pak. Di atap rumah. Udah tuh Pak Heri hati-hati banget kan di atas genteng nih. Nurunin si Aisyah nih pakai tangga. Wah Aisyah udah nangis-nangis aja tuh kan. Tapi untungnya dia turun dengan selamat tuh. Dibantuin sama Pak Heri. Dia pelukin tuh suaminya kan. Wah di situ Dani ngeliat istrinya wah. Udah kayak yang bener-bener ketakutan. Sampai-sampai Aisyah ditanya kan. Kamu kenapa kok bisa di atas? Di situ Aisyah cuma diem aja nangis. Gak bisa cerita apa-apa. Oke, singkat cerita. Dani inisiatif nih. Buat ngelaporin kejadian itu ke RT setempat. Dan juga ngelaporin ke tokoh masyarakat sekitar. Dan orang tuanya Aisyah pun setuju. Udah tuh gak pakai lama lagi. Dani pergi nih ke rumahnya Pak RT. Kebetulan ada juga nih tokoh masyarakat kan. Udah sekalian aja tuh mereka ngumpul, mereka berunding. Sambil nyeritain apa yang udah dialamin sama keluarganya dia barusan. Setelah diskusi, akhirnya diambillah keputusan nih. Untuk mengadakan yasinan atau pengajian di rumahnya Dani selama 7 hari 7 malam. Yasinan atau pengajian yang pertama dilakuin hari itu juga. Kelar sholat isya, masyarakat pada ngumpul tuh di rumah mertuanya Dani buat ngelakuin pengajian itu. Nah awalnya pengajian itu berjalan lancar-lancar aja. Tapi masuk ke pertengahan pengajian itu tiba-tiba kedengaran suara nih. Kalian ini baca ayat suci atau baca apa? Sini, saya ajari kalian semua baca ayat suci. Wah, Pak. Orang lagi ngaji, digituin. Lah, pada takut lah. Langsung pada berhenti ngajinya, Pak. Terus, tiba-tiba suara yang tadi itu ngebaca surat Yasin, Pak. Fasih. Nggak ada cacat sedikit pun dia baca itu surat Yasin. Dan bacanya itu enak. Wah, pusing nggak lu di situ tuh? Jadi yang ngaji. Ini suara orang baca ngaji, nggak ada wujudnya. Orang-orang di situ pada takut, pada bingung, ada juga yang kagum karena emang bacaannya bagus. Belum selesai ngebaca surat Yasin itu, tiba-tiba, semua teh anget yang disediain tuh buat orang-orang pada ngaji itu tiba-tiba pecah semua. Sampai-sampai pecahan kaca gelas itu ada yang ngelukain jamaah yang hadir. Udah kan karena udah gak kondusif kayak begini. Akhirnya mau gak mau pengajian malam itu dibubarin. Baru hari pertama nih. Wah jemaah pada kabur-kaburan tuh. Pada lari-larian ketakutan kan. Karena gak ngerti ini kenapa. Di situ Pak RT juga nyaranin buat ke warga-warga ngungsi dulu ke rumah tetangga.
atau rumah saudara yang terdekat dari situ. Wah, kabar kejadian yang terjadi pas pengajian itu cepet banget nyebar ke seluruh penjuru kota. Terus kabar yang udah mencar kemana-mana itu isinya jadi macem-macem. Ada yang dilebih-lebihin, ada yang dikurang-kurangin. Pokoknya jadi gak sesuai sama apa yang udah terjadi. Sampai-sampai ada yang nganggep, oh itu bisa kejadian gara-gara mungkin pesugihan kali. Atau ada yang melihara jin atau apa, atau wah udah ngalor ngidul tuh. Ditambah, setelah kejadian itu, wah hampir setiap hari rumahnya Aisyah ini dikepung. Sama massa yang penasaran. Pengen tahu ceritanya. Dan akhirnya karena situasi udah makin kacau, pihak keluarga, RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, sama polisi turut berunding nih. Ini kita mesti bagaimana? Rumahnya Aisyah waktu itu, wah itu dijaga ketat sama polisi. Terus pihak keluarga itu pada ngungsi ke rumah saudara terdekat atau ke rumah tetangga lah. Buat menghindari fitnah atau gangguan gaib itu. Singkat cerita, gak peduli sama gangguan-gangguan itu, pengajian yang rencananya 7 hari 7 malam itu tetap dilakuin. Sampai kelar tuh 7 hari. Tapi gak ada perubahan apa-apa. Tidak membawa hasil apa-apa. Malah di setiap malam pengajian kayak malam kedua, malam ketiga itu korban yang luka makin bertambah banyak. Sampai akhirnya suatu ketika mereka ini kedatangan seorang tamu dari Jawa. Nah beliau ini ngaku sebagai paranormal atau dukun gitu ya. Nah keluarga nolak nih. Cuma orang-orang dari Jawa ini yang ngakui sebagai dukun bersikeras kalau mereka ini cuma pengen ngebantu aja dan gak bakal minta sepeser pun. Mereka murni cuma pengen ngebantu. Dan kalau nantinya ada sesuatu yang di luar skenario, pihak keluarga gak usah bertanggung jawab apa-apa. Jadi tanggung jawab dilimpahkan ke orang-orang yang dari Jawa ini. Akhirnya pihak keluarga gak iyain tuh. Cuma waktu itu pihak keluarga sampai heran. Ternyata ini cerita tentang kejadian ini viral sampai ke daerah Jawa sana. Padahal di tahun 2007 itu ya, belum ada sosial media yang segencar sekarang lah. Kok cepet banget kabarnya nyebar gitu loh. Oke lah, singkat cerita gak pakai lama. 3 paranormal itu yang dari Jawa itu langsung melakukan ritual di dalam rumah. Sambil diawasin nih, tetap diawasin sama pihak keluarga dan kepolisian juga. Nah, selang beberapa menit kemudian, itu 3 paranormal dari Jawa tiba-tiba lagi ritual nih. Wah, muntah. Dan yang dimuntahin itu darah, Pak. Bertiga bareng muntah darah tuh. Di situ akhirnya mereka nyerah nih. Mereka angkat tangan dan mereka bilang ke pihak keluarga Dani. Mereka bilang kalau jin ini yang bersemayam, yang mengganggu rumah ini, itu adalah panglima perang dari kerajaan jin yang ada di salah satu gunung tertinggi yang ada di Jawa Barat. Dan jin ini, jin yang susah buat dikalahin karena jin ini termasuk golongan jin yang beriman sama Tuhan. Artinya jin muslim, Pak. Cuma belum terjawab nih kenapa dia mengganggu. Ya udah, akhirnya dukun-dukun itu pada pamit pulang. Tapi selang berapa lama nih, datang lagi satu orang. Ngakunya ahli spiritual juga nih. Nah, kali ini si orang ini datang dari daerah Banten ngakunya. Yang pastinya ya Banten itu terkenal lah sama ilmu kanuragan. Beliau minta izin nih buat bisa ngelakuin ritual buat menaklukkan jin ini. Jin yang bersemayam di rumahnya Aisyah. Di sini pihak keluarga udah janganlah nolak gitu kan. Takutnya nanti kayak kemarin-kemarin tuh. Kayak si dukun-dukun itu kan. Takutnya ngebahayain si orang ini. Cuma tetap aja ini orang bersikeras. Pengen ngebantu, udah gak usah dibayar. Cuma pengen ngebantu aja. Dia klaim kalau dia sanggup nangkep jin ini. Dan nanti dia bawa nih ke Banten. Ya udahlah kan. Karena ini orang bersikeras, mau gak mau pihak keluarga gak iyain lagi tuh. Tapi dengan perjanjian sama seperti sebelumnya, pihak keluarga gak bakal tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Masuk dalam rumah, mulailah dilakuin ritual itu. Pada disaksi ini, terutama sama yang laki-laki kan. Komat kamit ini dukun. Komat kamit kan gak tahu kayak baca-baca sesuatu, seakan-akan berinteraksi sama sosok entah apa. Sambil komat kamit gitu, beliau ngeluarin ketan nih yang udah beliau siapin. Diambil itu beras ketan, dia lempar ke satu arah. Set! Wah, di sini satu keluarga yang ada di rumah itu ngeliat jelas sosok yang selama ini udah mengganggu mereka. Habis dilemparin beras ketan itu, set, beberapa detik kemudian muncul satu sosok
Badannya hitam, legam, gemuk gitu ya. Pakai kain penutup warna hijau. Sama pakai selendang putih. Yang kayak dipenuhin aksesoris gitu, kayak akar pepohonan. Dan mukanya itu bulat. Matanya putih semua. Pokoknya ya nggak mirip kayak manusia pada umumnya lah. Terus rambut jin ini itu kayak api. Berwarna-warni tapi. Kadang warnanya kuning, hijau, biru, kemerahan. Pokoknya wah, RGB lah. Cuma anehnya, waktu itu Aisyah ini nggak ngerasain takut sama sekali. Ya mungkin karena waktu itu banyak yang ikut nyaksin juga ya. Jadi Aisyah ini ya nggak terlalu takut lah. Dari situ si dukun ini lanjut komunikasi sama jin ini. Ditanya nih soal dari mana dan kenapa mengganggu keluarga ini. Aku berasal dari sini. Tempatku memang di sini. Kalianlah yang pendatang. Aku persilahkan kalian tinggal di sini. Sampai aku pergi lama karena dapat tugas perang dari raja kami. Setelah selesai dengan tugas itu, aku kembali ke rumah ini. Saya sakit hati. Karena laki-laki itu telah menikahi Neng. Seorang anak perempuan yang aku sayangi sejak Neng kecil. Abis ngedengar penjelasan si jin ini. Nah, ya si dukun ini coba buat negosiasi nih. Dia bilang ke jin ini, cobalah buat lupain Aisyah gitu. Ini alam berbeda, kamu jin, dia manusia. Gak mungkin bersatu. Dan lagi pula, ya dia sudah punya suami gitu kan. Mau gimana lagi? Wah, dibilang kayak gitu. Ini jin langsung lirik gini. Ke arah si dukun ini yang ngomong tadi, deketin. Terus jin ini angkat tangan dan disamber tuh dadanya si dukun. Das! Ini dukun sampai mental ke arah lemari. Wah, jin ini benar-benar marah. Saking kencengnya si dukun itu kelempar, lemari itu bang sampai jatuh, nimpa si dukun. Dari situ jin itu langsung hilang. Wah, semua orang yang ada di situ nyaksiin itu kaget, shock. Akhirnya setelah jin itu pergi nggak tahu kemana, semuanya pada buru-buru nih nyelamatin dukun ini yang udah ketimpa lemari. Dan dari situ si dukun ini bilang kalau saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup. Nyerah juga dia. Sama kayak yang sebelumnya. Singkat cerita, nggak tahu beberapa hari ya setelah kejadian itu rumah bisa dibilang udah kayak dijadiin ring, Pak. Buat orang-orang ya dukun-dukun itu datang buat kayak adu ilmu. Coba nih siapa yang bisa ngeluarin jin ini kan? Udah kayak adu ilmu. Ditambah lagi mereka ini sempat kedatangan salah satu paranormal yang bisa dibilang udah sering seliweran lah di layar kaca. Gua nggak bisa sebut siapa. Nah, orang ini cuma bisa interaksi doang nih sama jin ini. Interaksi, negosiasi lah bisa dibilang. Cuma bedanya habis komunikasi, paranormal kondang ini nawarin solusi yang agak lain. Dimana dia ngasih solusi? Gimana kalau rumah ini saya beli? 1 miliar saya beli ini rumah. Nah, menurut Aisyah, boleh juga nih kan? Tapi pihak keluarga masih berat nih buat ngelepas rumah itu. Takutnya nanti rumahnya jadi dipakai buat hal yang aneh-aneh. Tapi dari situ si paranormal kondang ini nggak nyerah. Dinaikin sama dia. Oke, 3 miliar saya beli rumah ini. Bayangin. 3 miliar cuma buat rumah kecil. Yang aksesnya susah cuma muat 1 motor doang. 3 miliar nggak masuk akal kan? Aisyah sama saudara-saudara lain mundur nih. Dan kata lain nggak mau ikut campur lah soal ini. Tinggal gimana maunya nih orang tuanya kan. Mau diain apa enggak. Setelah mikir gitu ya. Akhirnya orang tuanya Aisyah tetap pada pendiriannya. Kalau nggak mau jual rumah ini. Rumah ini nggak bakal dijual berapapun harganya. Oke, akhirnya dukun itu nyerah. Paranormal kondang ini nyerah. Tapi sebelum dia pamit pulang, dia bilang, jin ini gak bakal bisa dikalahin. Kalian akan menyesal nolak penawaran saya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, wah kejadian ada aja tuh. Akhirnya Dani yang udah gerah ngelihat itu, udah nih gak bisa tinggal diam. Akhirnya dia pergi tuh naik motor, dia pergi ke tempat dulu dia mondok, pesantren dia tuh. Di situ dia ketemu sama gurunya. Dia ceritain tuh panjang lebar apa yang udah terjadi di hidupnya dia. Ngedenger itu gurunya cuma diem. Beliau merem.
Terus kayak lagi nerawang sesuatu. Akhirnya gurunya Dani itu bilang, jin itu seiman dengan kita. Tentu saja dia berdoa sama Tuhan yang sama dengan yang kita sembah. terus apa yang harus saya lakukan, guru? Jin itu sudah sangat marah karena pelakuan kalian yang ingin mengusir dan membunuh jin tersebut. Sebenarnya, sakit hati dia akan hilang dengan sendirinya. Gangguan itu hanya luapan kekecewaannya saja. Lambat laun dia akan menerima hal itu. Sejatinya, jin tersebut menyadari perbedaannya. Tidak ada cara lain. Kita harus menghadapinya. Salah satu harus ada yang tewas. Pertanyaannya, siapa yang mau bertarung habis-habisan dengan jin itu? Tapi guru, gimana bisa manusia bertarung dengan jin? Dan bagaimana cara melawannya? Tunggu sebentar, Nak Dani. Gak lama, si guru ini pergi nih keluar ruangan. Pergi ke arah rimbunan pohon dan gak lama balik lagi ke ruangan itu. Gak tahu nih apa yang beliau lakuin. Pas balik, beliau ini bilang, pokoknya sekarang tugas Dani adalah dia harus nyari satu orang yang mau berantem sama jin itu. Cuma nanti endingnya salah satu pasti bakal ada yang tewas. Entah jin itu atau si orang ini. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mau mempertaruhkan nyawanya buat bertarung sama jin? Ya udah kan, dari situ si Dani pamit nih buat pulang. Di jalan dia mikir tuh siapa yang kira-kira ya bisa diajak buat berantem sama jin ini. Singkat cerita, sampai rumah. Karena nggak kepikiran sama dia siapa yang bisa diajak buat berantem sama ini jin. Akhirnya dia mutusin kalau dialah yang mau berantem sama jin itu. Tekadnya udah bulat nih. Gini, kalau itu jin mau ngedapetin istrinya dia, itu jin mesti langkain dulu mayat gua. Gitu kasarnya. Udah gak lama dia hubungin lagi nih gurunya di pondok. Dia bilang, guru, saya yang bakal lawan itu jin. Udah, gurunya langsung datang tuh sama 14 guru lain. Pas sampai, singkat cerita, gurunya Dani ini langsung nanya, Kamu benar siap, Dani. Saya jelaskan dulu sebelum dimulai. Kamu akan dirasuki sama jin yang sangat kuat. Jin ini berasal dari penunggu pondok yang dulunya adalah jin kafir yang berhasil ditaklukkan oleh ajengan pendiri pondok. Dulu, jin yang mengamuk di rumah mertua kamu ini pernah membantu ajengan guru besar kami dalam menaklukkan jin kafir itu. Jadi secara tidak langsung, jin ini pernah berhadapan dengan jin tersebut. Tapi, jin ini tidak mau mengorbankan dirinya. Dan dia akan menumpang pada tubuh orang yang bersedia tewas dalam pertarungan ini. ngedenger penjelasan gurunya Dani, ya saudara yang lain, anggota-anggota keluarga yang lain jelas nolak dong keputusan Dani ini. Ditambah istrinya tuh si Aisyah apalagi ya kan, udah jelas-jelas sangat menolak karena nggak bisa terima sama risiko yang bakal diterima Dani. Tapi di situ tekad Dani udah bulat, nggak peduli istrinya atau keluarga mau apa, pokoknya dia udah bulat. Dia bakal lawan jin ini. Nah dari situ ya udah, keluarganya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Oke, jadi proses ritual pertarungan itu dilakuin sama 7 orang. Masing-masing dari mereka tuh berdiri di sudut rumah, ngebentuk kayak semacam benteng gaib, supaya jin yang ada di dalam itu nggak bisa keluar. Dan makhluk yang dari luar nggak bisa masuk. Soalnya jin yang mau dilawan sama Dani ini panglima. Jadi orang di situ udah siap-siap ngejagain, takutnya jin-jin lain pengikut jin panglima ini pada datang. Udah kan? Dani siap-siap nih buat ngelakuin ritual itu. Dia sila tuh di halaman luar rumah. Sementara 7 guru yang lainnya tuh siap-siap manggil jin yang semayam di pondok pesantren. Ke-7 orang itu sila ngelilingin si Dani. Sedangkan si guru besarnya ini tepat di tengah tuh, hadap-hadapan sama si Dani.
Selang beberapa saat kemudian, 7 guru yang ngelilingin itu berdiri. Tangannya pada ke atas. Kayak nahan sesuatu yang berat banget. Terus mereka semua ini kayak yang melemparin sesuatu ke arah Dani bebarengan. Dan gak pakai lama, abis disut, si Dani ini langsung tengkurap ke depan tuh. Beberapa saat kemudian, Dani bangkit nih. Set. Mukanya udah aneh di situ. Matanya begini nih. Muka senyumnya tuh serem banget. Wah, Aisyah yang ngeliat gitu jadi bener-bener ketakutan. Kayak udah gak ngenalin suaminya lagi. Dani mulai berdiri tuh. Dan di depan dia kan ada si guru besar tuh. Nyoba nuntun langkahnya si Dani. Dituntun tuh ke depan. Sampai di depan pintu rumah. Itu guru kayak ngegerakin tangannya kayak ngebuka sesuatu. Terus si guru itu ngebuka itu pintu depan rumah lebar-lebar. Saat. Dan tiba-tiba Dani itu lompat dari luar pintu rumah, masuk ke dalam. Pas Dani lompat masuk ke dalam rumah, itu pintu depan langsung ketutup. Dan kaca di rumah itu pecah semua. Wah, semuanya cuma bisa ngedengar suara tuh dari dalam rumah. Suara-suara teriakan, kayak orang berantem. Ganti-gantian tuh. Satu persatu itu genteng rumah geter. Pecah. Suara benda-benda jatuh, perabotan pada lempar sana sini. Wah, chaos dah dalam rumah. Satu persatu 7 orang guru yang tadi ngebentuk benteng gaib itu mulai tumbang tuh. Satu-satu. Tadi kan ada 14 kan. Jadi ternyata 7 orang lainnya ini itu buat cadangan, Pak. Jadi ketika 7 guru yang lakukan ritual ini satu persatu tumbang, nah guru yang lainnya ini gantiin. Gak lama setelah kekacauan yang terjadi di dalam rumah itu, akhirnya pintu depan rumah kebuka lagi. Tapi yang dilihat nggak ada Dani di situ. Si guru besar pun langsung masuk nih ke dalam rumah. Dan selang beberapa detik kemudian, guru besar ngasih tahu ke pihak keluarga kalau Dani aman-aman aja, cuma pingsan. Wah, Aisyah yang ngedenger itu kan lega dong. Wah, langsung dia lari tuh buat nolong suaminya. Cuma di situ Dani udah berdarah-darah, Pak, di mana-mana tuh. Kayak abis bertarung tuh. Cuma masih nafas. Nafasnya kayak nggak pakai lama Dani digotong dan dibawa tuh langsung tuh ke rumah sakit terdekat. Dani di rumah sakit itu nggak sadarin diri 2 hari. Tapi alhamdulillah dia selamat. Terus setelah peristiwa itu, alhamdulillahnya lagi nggak terjadi gangguan-gangguan gaib lagi di rumah keluarganya Aisyah. Dan sekarang si Dani sama Aisyah udah punya rumah mereka sendiri. Dan udah punya beberapa anak kecil-kecil tuh lucu-lucu. Dan udah gak tinggal di rumah mertuanya lagi. Ada yang bilang jin itu masih hidup. Dan ada yang bilang juga jin itu sudah mati. Tapi entah gimana kebenarannya, yang penting keluarganya Dani sekarang udah aman-aman aja. Oke teman-teman, gimana tuh dari ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, gila udah lama gak cerita sendiri gini. Mulai cerita lagi, seret Pak. Makanya gue siapin minum di sini kan. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita host selanjutnya gue, Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.